Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Maudia. Di sini saya dari kelas 3H PGSD dengan NIM 1986206069. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS PJOK. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada karakter dari materi pembelajaran. Nah, setiap materi pembelajaran itu mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga kita dapat menyampaikannya dengan metode tertentu kepada siswa. Yang kedua itu ada ketersediaan dalam sarana belajar. Nah, di sini tuh ada alat, sarana, dan media yang tersedia di dalam sekolah. Nah, alat dan sarana dan media itu mempengaruhi penggunaan dalam metode pembelajaran yang kita ambil dengan metode pembelajaran apa. Nah, yang kedua itu ketersediaannya sarana belajar. Yang pertama itu ada alat, sarana, dan media yang ada di sekolah itu sangat mempengaruhi dalam kita memilih metode pembelajaran. Nah, yang ketiga itu kemampuan dasar siswa. Nah, di kemampuan dasar siswa sekolah di perkotaan dan di perdesaan itu sangatlah berbeda. Ini menjadi pertimbangan bagi guru untuk memilih metode pembelajaran. Apakah memilih metode pembelajaran resitas atau tugas? Misalkan berjalan dengan baik bila kemampuan dasar siswa ini dengan cara berdiskusi itu sangat atau cukup memadai. Dan yang terakhir, alokasi pembelajaran. Alokasi yang tersedia dan tercantum di dalam kurikulum itu perlu dipertimbangkan oleh guru. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu jawabannya ada berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan berkoordinasi tangan dan kaki. Dan saya akan jawab pertanyaan nomor 3. Nah, kita tuh sebagai guru tuh harus kreatif. Walaupun di sekolah itu alat peraganya sangat minim dan terbatas, kita tuh harus mempunyai opsi lain dan harus memikirkan caranya bagaimana supaya materi kita tuh tercapai. Nah, caranya kita tuh harus memakai alat yang lebih sederhana daripada aslinya. Walaupun berbeda jauh dengan aslinya, tapi materi yang kita sampaikan itu harus tercapai dan kepada siswa itu tidak telat memahami materi tersebut. Dan maka dari itu kita harus memiliki dan mencari alat sederhana yang sesuai dengan apa yang kita mau sampaikan, apa materi yang kita mau sampaikan, walaupun tidak sama dengan aslinya, yang penting materi kita tercapai. Terakhir, saya akan menjawab dengan opsi lain, yaitu ruangan kelas. Dan sebelum kita memakai untuk menyampaikan materi dan untuk memakai prakteknya, sebelumnya kita membereskan ruangan kelas terlebih dahulu. Kan kita materinya yaitu lari pendek, sedangkan di kelas itu banyak bangku dan meja. Terlebih dahulu kita membereskannya agar praktek dan apa yang kita sampaikan materinya kepada siswa tersebut tuh lebih efektif dan efisien. Dan walaupun prakteknya tidak sama dengan di lapangan, yang penting materi yang kita sampaikan itu tercapai dan siswa tuh tidak telat memahami apa materi yang kita sampaikan. Dan itu saja jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.